film yang merupakan dongeng terfavorit yang berjudul Cinderella tahun 2015. Once upon a time, there was a girl called Ella. Terlihat sepasang suami istri sedang berbahagia karena belum lama mereka dikarunia seorang anak yang begitu cantik yang bernama Ella. Ella bersama keluarganya bukanlah keluarga yang memiliki gelar mahkota atau istana. Mereka hingga tinggal di rumah yang sudah ditempati neneknya dari generasi ke generasi. Ayah Ella bekerja sebagai pedagang sutra yang bekerja harus meninggalkan rumah selama berbulan-bulan. Dan ibu Ella selain memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga, dia juga memiliki beberapa ternak di rumahnya. Ibu Ella juga sangat cantik. Dia memiliki hati yang sangat baik dan sifat baiknya ini menurut pada anaknya. Dari kecil Ella telah diperkenalkan dengan hewan. Alasannya adalah karena ia terpercaya jika para hewan mengerti apa yang manusia bicarakan saat kita mau mendengarkan. Begitulah cara kita menjaga mereka. Lalu yang menjaga manusia menurut dongeng adalah peri pelindung, dan ibu Ella memiliki percaya yang dengan dongeng tersebut. Suatu pagi Ella sangat gembira karena ayahnya yang berbulan-bulan tak di rumah pulang, namun tak lama setelah kepulangan ayahnya, ibu Ella sakit dan akhirnya meninggal. Dan singkatnya, walaupun kesedihan itu masih membekas, namun beberapa tahun kemudian Ella dan ayahnya mulai bisa beradaptasi dalam menjalani kehidupan tanpa sosok sang ibu. Ella yang saat ini telah menjadi gadis remaja kala itu sedang duduk santai bersama ayahnya. Kemudian ayahnya tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk menikah lagi. Dia meminta izin kepada Ella. Dia akan menikah seorang janda anak dua yang berlatar belakang sebagai ketua serikat pedagang. Dan Ella yang memiliki watak baik persis seperti ibunya pun kemudian mengakses permintaan ayahnya demi kebahagiaan beliau. Singkatnya, pernikahan telah dilaksanakan dan kini saatnya ibu tiri Ella istri main bersama kedua anaknya, Anastasia dan Rizella, pindah ke kediaman Ella. Chris Hersman ini merupakan wanita kelas atas stylish, namun sengaja jahat karena menurutnya yang terpenting adalah kebaikan kedua anaknya. Kemudian misteri mengadakan pesta, sebuah tanda pindahnya ke rumah suaminya. Terlihat Ella sangat tidak dianggap olehnya, dan gadis cantik itu memiliki untuk menemui sahabat dari kecilnya, yaitu para tikus yang dinamai Jacqueline, Teddy, Matilda, dan Gus-Gus. Setelah itu Ella menemui ayahnya yang sedang sibuk kerja, dan di waktu tersebut ayahnya mengatakan jika besok dia akan kembali merantau. Ella pun menjadi sedih karena pertemuan dia dengan ayahnya sangat singkat. Kemudian Ella berpesan kepada ayah agar dia bisa selamat sampai tujuan dan kembali. Besoknya rela melepaskan kepergian anak ayahnya dengan rasa sedih. Setelah itu, hari-hari Ella yang penuh dengan penderitaan pun dimulai. Dia harus merelakan kamarnya ditempati oleh saudara tirinya karena perintah sang ibu. Sementara dia harus tinggal di loteng. Di sini Ella mencoba berbaik sangka. Dia mengambil sisi positifnya karena dengan tidur di loteng maka tak seorang pun yang dapat mengganggunya, dan dia bisa bermain space mungkin bersama para tikusnya setiap hari. Ella selalu produktif, berbeda dengan kedua kakak tirinya yang selalu bangun siang dan tak memiliki keahlian apapun dalam sebuah bidang. Hiburan Ella ialah surat dari ayahnya. Namun satu hari dapat kabar yang sangat sedih karena ayahnya meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang sekolah. Ella begitu merasa terpukul, sedangkan ibu dan dua saudari tirinya yang sudah mendengar kabar tersebut sama sekali gak sedih, melainkan malah takut jika mereka harus jatuh miskin. Ella yang belum damai dengan perasaannya sekarang harus menderita lagi karena dia harus menjadi pembantu di rumahnya sendiri, sebab ibu tirinya memecat semua pekerjaan di rumahnya.
demi menghemat pengeluaran. Dan sejak itulah Ella yang tidak mau menolak perintah dari ibunya, mulai mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, sepatu, memasak, dan lain-lain. Ibu tirinya beralasan karena jika Ella melakukan aktivitas seperti itu maka dia tak memiliki waktu untuk bersedih untuk makan, lalu memakan sisa makanan dari ibu dan saudara tirinya. Namun walaupun begitu, Ella masih tetap mau berbagi dengan para sahabat tikusnya. Seringkali yang berasal dari loteng terlalu dingin memilih untuk bermalam di dekat penghangat ruangan. Namun paginya dia selalu bangun dengan muka yang banyak abu, sampai-sampai Anastasia mengejek dengan sebutan sentris atau silinder, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu abu, dan jika digabung dengan namanya maka itu akan menjadi Cinderella. Sekujur semenjak itu Ella dipanggil Cinderella oleh dua saudaranya dan ibu tirinya, yang namanya tingkat kesabarannya seorang pasti memiliki batas. Hari itu Ella yang tak diizinkan berada di tempat yang sama pergi ke hutan bersama kudanya. Namun siapa sangka di hutan dia bertemu dengan Pangeran Kit dan para ajudannya yang sedang berburu rusa. Di sini pangeran langsung tertarik dengan Cinderella dan kebaikan hatinya karena melarangnya memburu rusa, dan Cinderella yang tak tahu identitas pria yang sedang bersama ia mengira jika dia adalah seorang prajurit yang sedang magang di sini. Cinderella tak mau memberi informasi tentang siapa dirinya. Begitu juga dengan Pangeran Kit. Setelah itu Pangeran Kit dipanggil ajudannya dan mereka yang sama-sama merasakan suka pada pandangan pertama pun akhirnya berpisah. Di sana Pangeran Kit yang berpulang mendapati kabar jika ayahnya sakit. Namun sang raja menyuruh anaknya untuk tak khawatir karena sejatinya semua orang pasti akan meninggal. Selanjutnya Pangeran Kit ditemani penasehat dan kepala pengawal kerajaan pergi ke sebuah ruangan untuk dilukis, yang mana hasil karya itu akan dijadikan pemeriah dalam acara pesta dansa yang akan diadakan di istana guna mencari calon putri untuk Pangeran Kit. Pangeran Kit memang setuju dengan adanya acara tersebut, namun dia meminta satu syarat, agar seluruh pemuda di wilayahnya baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat miskin diundang. Dalam seluruh pemuda dalam acara tersebut akan mengakses permintaan Pangeran Kit, namun untuk calon pengantin harus tetap seorang putri dari kerajaan lain, bukan dari rakyat biasa. Keker waktu lama kabar ini segera menyebar ke seluruh negeri, termasuk Cinderella yang saat itu sedang ada di pasar. Cinderella yang bahagia karena punya peluang untuk ketemu lagi dengan Tuan Kit, atau yang setelahnya adalah prajurit magang. Setelah pulang ke rumah dan memberitahu kabar tersebut kepada saudara tirinya, biasanya Cinderella yang membantu kedua piring yang memakai gaun diajak karena dianggap tak sangat senang karena bertemu dengan pria yang baik dan sopan. Selanjutnya Cinderella pergi ke loteng. Dia terpaksa harus menjahit gaun yang dipakainya nanti harus ibu. Nanti karena ibu tirinya tak mau membelikan gaun untuknya. Singkatnya, acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang akan digelar, namun di sini Cinderella melebihi karena gaun yang sudah susah payah dijahit dirusak oleh ibu tirinya. Nah, setelah itu dia yang sendirian dikaget dan seorang nenek yang tiba-tiba muncul segelas susu setelah diberi apa yang dia mau. Nenek mengaku sebagai itu ibu perinya. Cinderella pada awalnya tak percaya, namun ketika peri merubah wujud, Cinderella menjadi percaya. Labu menjadi sebuah kereta kencana yang membutuhkan 4 ekor kuda, merubah 4 sahabat Cinderella ke bentuk yang diinginkan dan membutuhkan 4 ekor dengan memberi hewan lain untuk menjadi kusir dan ajudan. Cinderella kemudian meminta ibu peri untuk memperbaiki gaunnya yang rusak, dan dengan sigap peri merubah penampilan Cinderella sehingga dia nampak sangat cantik. Kereta kencana sudah siap, gaun juga sudah siap. Sekarang saatnya Cinderella berangkat. Saat Cinderella mau berangkat, melihat sepatu yang kurang bagus, seram menggantinya dengan sepatu kaca. Sebelum Cinderella berangkat, ibu peri mengatakan jika sihir yang diberi itu bisa bertahan sampai jam 12, sehingga diusahakan Cinderella harus pulang sebelum waktu tersebut.
Para tamu undangan sudah mulai menemui aula. Di sana pangeran yang sedang mencari keberadaan Cinderella kembali diingatkan oleh ayahnya bahwa yang akan beliau pilih haruslah seorang putri, bukan rakyat biasa bernama Selina. Namun walaupun putri Selina cantik, tapi pangeran Kit tidak tertarik dengannya. Kemudian saat gerbang istana akan tutup, Cinderella dengan kereta kencana datang walaupun sedikit terlambat. Namun akhirnya dia berhasil untuk masuk ke istana dan paket yang dibawa Cinderella dan segera mendekat dan mengejaknya berdansa. Dulu saudaranya dan dirinya Cinderella benar-benar tak mengenali siapa yang berdansa dengan Pangeran Kit. Kemudian saat para tamu dengan sedang asik berdansa, Pangeran Kit mengajak Cinderella ke ruangan lain. Di sini Cinderella begitu terkejut karena baru menyadari jika Tuan Kit yang dikiranya dia adalah seorang prajurit, maka adalah seorang pangeran. Pangeran Kit kemudian mengajak Cinderella ke taman. Kenapa enggak kembali ke aula? Karena jika pangeran kembali, maka dia akan segera dijodohkan dengan salah satu putri, dan dia jelas tidak mau mendengar hal tersebut. Cinderella pun menjadi kasihan dengan Pangeran Kit karena dia tak bisa menemukan pilihan hatinya sendiri. Di lain tempat, penasehat dan pengawal kerajaan sedang mencari tahu siapa putri yang berhasil memikat hati Pangeran Kit, karena hal ini jelas akan mempersulit proses perjodohan antara pangeran dan putri Selina. Dan tanpa disengaja pemberitaan mereka didengar oleh ibu tiri Cinderella. Sementara di lain tempat, Pangeran Kit sedang mengajak Cinderella ke taman. Rahasianya, saat sedang asik main ayunan, Cinderella tak sengaja menjatuhkan sepatu kacanya dan pangeran segera memasang sepatu itu kembali ke Cinderella. Pangeran lalu menanyakan identitas asli Cinderella. Sebelum pergi, Cinderella berterima kasih kepada Pangeran Kit atas tak sengaja menabrak raja. Cinderella kemudian mengatakan kepada beliau bahwa Pangeran Kit adalah laki terbaik yang pernah ditemuinya, dan di belakangnya Pangeran Kit masih terus berusaha untuk mengejar Cinderella sampai akhirnya berhasil. Setelah Cinderella keluar dari gedung istana, dia yang tergesa-gesa terpaksa harus meninggalkan salah satu sepatu kacanya agar tak tertangkap oleh ajudan pangeran. Namun karena ini sudah jam 12, maka mau tak sihir dari mulai hilang. Walaupun begitu, untungnya berhasil juga lolos semua hewan yang telah disihir oleh ibu peri. Satu persatu berubah menjadi wujud aslinya, dan Cinderella menjadi terpental ke tanah. Tapi sedikit sakit Cinderella, tetapi bahagia karena malam itu dia bertemu lagi dengan pria yang dicintai. Setelah saudara dan ibu tirinya pulang, Cinderella segera meneladani mereka yang bad mood. Cinderella akhirnya buka suara mengenai informasi yang diketahui itu bahwa Pangeran Kit sebenarnya telah dijodohkan dengan putri Selena. Perkataan itu jelas membuat Cinderella sedih. Dia kemudian masuk ke loteng dan menyimpan sepatu kacanya serta menulis kenangan indahnya malam itu di buku dirinya. Beberapa hari kemudian, suasana duka menyelimuti istana kerajaan. Raja kondisi semakin kritis, berpesan kepada anaknya untuk segera menikah dengan putri Selina. Namun Pangeran Kit lembut menolaknya. Raja pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelah, Pangeran Kit yang sekarang telah menjadi raja mulai mengadakan sayembara tersebut dan menyebarkan ke seluruh rakyat. Cinderella yang mengetahui hal itu pun segera masuk ke kamarnya dan mengambil suatu kaca namun seluruh sepatu itu kini sudah tak ada di tempatnya karena ternyata diambil oleh ibu tiri Cinderella. Ibu tiri Cinderella mencoba membuat negosiasi. Cinderella berani menantang perkataan ibu tirinya, namun perilaku Cinderella membuat ibu tirinya marah sehingga dia menghancurkan sepatu kaca itu serta mengurung Cinderella di dalam loteng. Setelahnya dia pergi menemui penasehat kerajaan dengan
serpihan sepatu kaca Cinderella untuk membuat kesepakatan agar anaknya bisa dinikahi dengan para pejabat nasihat, lalu membawa serpihan sepatu kaca itu ke raja. Dia mengaku telah menemukan ini di tepi jalan, atau menurutnya gadis tersebut mungkin tak akan ditemukan, maka dia meninggalkan sepatu itu saja. Namun tetap bersih gagal dengan keputusannya untuk menemukan gadis tersebut. Akhirnya penasehat kerajaan pun bersedia mencarikan gadis itu, namun dengan kesepakatan jika dia tak berhasil, kerajaan pun bersedia mencarikan gadis itu. Sepatu kaca yang ditinggal Cinderella dibawa keliling negeri untuk diceraikan pemiliknya. Terlihat para gadis dari semua kalangan mendapatkan hak untuk mencoba, namun lagi-lagi para ajudan tak menemukan gadis yang kakinya pas dan ukurannya sepatu tersebut, hingga akhirnya sampailah para ajudan di rumah Cinderella. Kali ini Anastasia yang duluan mencoba, namun nih sepatu itu kekecilan di kakinya, dan sekarang giliran Rizella. Namun hal yang sama terjadi pada Rizella, hingga akhirnya para ajudan memiliki untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat mereka akan pergi, akhirnya para ajudan memiliki untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat mereka akan pergi, Cinderella itu nyanyi di loteng. Suara didengar para ajudan. Awalnya mereka mengabaikan suara tersebut, namun saat kapten ajudan menyuruh prajurit pergi ke Raja Kit yang sedari itu menyamar menjadi prajurit, akhirnya mengetahui nama salah satu putri tersebut, namanya Cinderella, dan latar belakangnya hanya gadis desa. Namun walaupun begitu tidak membuat keputusan Raja Kit berubah untuk menikahinya. Jika sepatu itu benar-benar pas di kaki, dia setelah itu akan membawa ke istana. Namun sebelum pergi, sendirilah yang baik hati lebih dulu memaafkan kesalahan itu. Kesalahan ibu dan kedua kakak tirinya selama ini. Pernikahan Raja dan Cinderella berlangsung dengan disaksikan seluruh rakyat. Mereka berdua tampak kelihatan sangat bahagia karena dapat bersatu dengan orang yang dicintai. Oh ya, sifat baik mereka dijuluki sebagai penguasa paling adil dan baik hati yang pernah dimiliki oleh kerajaan. Dan film pun selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dani Putra Maulana. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.